kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Tisha yang akan menjelaskan materi mengenai air kristal atau hidrat. Nah, apa sih sebenarnya air kristal atau hidrat itu? Jadi, air kristal atau hidrat merupakan suatu senyawa H2O yang mengikat senyawa lain. Biasanya dituliskan seperti ini, MgSO4.7H2O. Jadi, H2O di sini inilah yang disebut dengan air kristal atau hidrat. Tanda titik di sini menandakan kalau ada partikel H2O yang berikatan pada MgSO4. Apa yang akan terjadi? Artinya, nilai berat atau massa atau Mr dari MgSO4 akan bertambah karena adanya H2O yang berikatan. Cara untuk menghilangkan air kristal, karena di sini berarti air kristal kita anggap sebagai pengotor atau sebagai pemberat di dalam suatu senyawa, jadi senyawa ini harus dimurnikan dengan cara kita panaskan. Pada saat dipanaskan, artinya molekul airnya akan terlepas sehingga reaksi ini akan membentuk suatu senyawa MgSO4 murni dan juga partikel air sebanyak 7H2O. Jadi untuk contoh soalnya, kita akan melihat bagaimana cara untuk mencari berapa molekul air ataupun berapa jumlah massa yang akan dihasilkan. Seperti itu. Kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Misalkan, pada pemanasan 2,38 gram kristal CoCl2NH2O yang berwarna merah muda akan dihasilkan 1,3 gram kristal CoCl2 anhidrat yang berwarna biru. Dan nilai masing-masing untuk ArCO 59, Cl 35,5, H1, dan O16. Jadi nilai N adalah berapa? N di sini bukan nilai N mol ya, tetapi N angka yang tidak terhingga. Otomatis untuk persamaan ini belum ada persamaan reaksinya, jadi kita harus buatkan terlebih dahulu. Jadi pada soal ini, CoCl2NH2O akan terurai menjadi CoCl2 anhidrat yang artinya adalah CoCl2 saja dan partikel airnya terlepas. Reaksinya sebagai berikut. Jadi di sini CoCl2 anhidrat menandakan kalau senyawa CoCl2 ini tidak berikatan dengan air lagi. Sementara untuk CoCl2.NH2O, nilai gramnya adalah 2,38 gram. Dan setelah terlepas menjadi CoCl2 anhidrat, maka bersisa 1,3 gram. Berarti, sebelum kita mengetahui nilai N, kita harus tahu dulu berapa banyak H2O yang menguap atau hilang dari CoCl2. Di sini kita menggunakan hukum dasar, yaitu massa reaktan dan juga massa produk sama. Jadi, 2,38 sama dengan 1,3 ditambah 1,08 gram. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa massa untuk senyawa dan juga massa untuk air. Karena setelah ini, untuk mendapatkan nilai N, kita akan menggunakan perbandingan mol senyawa dan juga mol H2O. Jadi rumus yang kita gunakan karena di sini sudah diketahui gram atau massa, jadi pastinya kita akan masukkan nilai massa per massa molekul relatif atau nilai Mr. Jadi kita langsung masukkan saja nilainya, artinya untuk mol CoCl2 1,3 gram per dengan Mr CoCl2. Untuk Mr CoCl2 sendiri di sini Co nilainya 59 ditambah Cl2 yang jumlahnya berarti 35,5 dikali 2 jadi 71. Jadi totalnya adalah 130. Berarti nanti mol CoCl2 adalah 1,3 per 130. Begitu juga dengan mol H2O. Artinya 1,08 gram dibagi dengan MrH2O. Untuk MrH2O sendiri berarti nilai H adalah 2 karena ada 2H di sini ditambah dengan nilai O adalah 16. Jadi totalnya adalah 18. Untuk mengetahui cara lengkap menghitung nilai MR, kalian bisa cek pada video stokiometri ya. Berarti untuk mol H2O 1,08 per 18. Jadi di sini akan didapatkan nilai 0,01 banding 0,06. Nah,
Nilai N harus merupakan nilai yang bulat dan sederhana. Jadi, kita akan bagi kedua perbandingan ini dengan 0,01. Maka didapatkan nilai 1:6. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, perbandingan untuk senyawa, nilai akhirnya harus bernilai 1. Tidak boleh angka lainnya seperti 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena di sini menandakan COCl2 titik NH2O. COCl2 menandakan dia adalah satu koefisien, sementara nilai N-nya yang akan kita cari. Jadi, angka 6 yang kita dapatkan merupakan nilai N yang kita cari ini. Jadi, jawabannya adalah delta. Kemudian ke contoh soal yang berikutnya. Kristal CaCl2.2H2O yang masanya adalah 7,35 gram dilarutkan ke dalam 20 ml air. Kemudian direaksikan dengan larutan H2C2O4 berlebih, sehingga terjadi persamaan berikut. Massa CaC2O4 yang dihasilkan adalah berapa? Dengan nilai ArCa, Cl, C, H, dan O sudah diketahui pada soal. Untuk mengetahui massa CaC2O4 yang akan dihasilkan, artinya kita harus ketahui dulu berapa nilai mol CaCl2 di dalam persamaan reaksi. Tetapi sebelum kita mengetahui mol CaCl2, berarti kita harus ketahui dulu mol CaCl2.2H2O. Jadi mol untuk CaCl2.2H2O adalah 7,35 per dengan mR dari CaCl2.2H2O. Jadi cara mencari nilai mR-nya adalah untuk Ca nilainya adalah 1 dikali 40, jadi 40. Ditambah dengan Cl ada 2 dikali 35,5, berarti 71. Lalu kemudian angka 2 yang ada di depan H2O, koefisiennya ini berarti nanti kita akan totalkan ke dalam H2O. Jadi jumlah untuk hidrogen adalah 4 dan jumlah untuk oksigen adalah 2. Jadi total untuk hidrogen adalah 1 dikali 4, yaitu 4, dan juga 2 dikali 16 untuk oksigen, berarti 32. Nah, berarti total keseluruhan nilai MR-nya adalah 147. Berarti kita bagi 7,35 per 147. Maka didapatkan hasil 0,05 mol. Nah, setelah kita mendapatkan mol CaCl2.2H2O, sebenarnya di sini karena CaCl2.2H2O ini ditambahkan air, artinya air di sini akan menghilangkan partikel H2O yang menempel di CaCl2. Jadi sekarang mol CaCl2.2H2O akan kita samakan dengan mol CaCl2. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam persamaan reaksi berikut. Berarti mol untuk CaCl2 adalah 0,05 mol. Berarti kita akan pindahkan ke CaC2O4 dengan cara kita lihat perbandingan koefisiennya. Di sini CaCl2 dan juga CaC2O4 ini sama-sama koefisiennya 1. Berarti nilai molnya juga tetap sama, yaitu 0,05. Nah, cara lengkap untuk mengetahui perbandingan mol tiap-tiap senyawa di dalam suatu reaksi seperti ini bisa kalian cek pada video stoikiometri reaksi ya. Selanjutnya, setelah diketahui mol untuk CaC2O4, berarti kita akan cari massa dari CaC2O4 dengan rumus massa sama dengan mol dikali mR. Berarti 0,05 kita akan kali dengan mR CaC2O4. MR-nya belum diketahui ya, jadi kita cari dulu. MR untuk CaC2O4, Ca nilainya 40, ditambah dengan C nilainya 2 dikali 12 berarti 24. Dan untuk oksigen berarti 16 dikali 4 berarti 64. Jadi total semuanya yaitu 128. Berarti 0,05 dikali 128 sama dengan 6,4 gram. Berarti pilihan jawabannya yaitu A. Contoh soal yang berikutnya. Pada pemanasan 49,9 gram kristal perusi, jadi perusi di sini adalah CuSO4 titik NH2O, diperoleh kristal anhidrat CuSO4
yang masanya 31,9 gram. Maka air kristal pada kristal perusi tersebut adalah berapa? Jadi ini mirip seperti contoh soal yang pertama ya. Kita harus buatkan dulu persamaan reaksinya, yaitu CuSO4 titik NH2O menjadi CuSO4 dan NH2O. Berarti di sini kristal perusinya adalah 49,9 gram, sementara kristal anhidrat CuSO4 adalah 31,9 gram. Berarti kita harus cari berapa nilai air yang menghilang ya. Berarti 49,9 sama dengan 31,9 ditambah 18 gram H2O. Setelah kita mendapatkan perbandingan seperti ini, berarti kita harus cari nilai perbandingan molnya. Mol CuSO4 banding mol H2O. Dengan rumus yang sama, yaitu mol sama dengan gram per mr, jadi 31,9 per nilai mr dari CuSO4. Mr untuk CuSO4 sama dengan 63,5 untuk Cu, ditambah 32 untuk S, dan 64 untuk oksigen, karena 4 dikali 16. Berarti totalnya adalah 159,5. Berarti 31,9 per 159,5. Begitu juga dengan H2O. Berarti nilainya adalah 18 gram per dengan 18 untuk mR H2O. Karena H adalah 2 dan O itu 16. 0,2 banding 1. Ingat ya, tidak boleh ada perbandingan yang nilainya itu desimal. Harus dalam bilangan bulat dan sederhana. Berarti kita akan bagi dengan 0,2. Maka didapatkan perbandingan 1 banding 5. Jadi, di sini nilai dari kristal perusi tersebut adalah 5, yaitu E. Nah, berikutnya ini merupakan latihan soal untuk kalian kerja mandiri di rumah ya. Untuk jawabannya bisa kita cek bersama pada saat les atau kalian bisa diskusikan pada kolom komentar ya. Sekian penjelasan untuk materi kimia air kristal atau hidrat. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Bimbel Chief ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.